Halo, selamat datang di channel Guru Kelas. Coba perhatikan gambar di sini. Ketika kalian membeli makanan yang segar yang tidak dikemas, biasanya makanan itu akan mudah basi. Mengapa bisa seperti itu? Makanan yang telah basi tidak bisa dimakan kembali karena sudah tercemar oleh mikroorganisme, termasuk bakteri, dan dapat menyebabkan diare. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bakteri. Yang pertama, kita akan membahas ciri-ciri bakteri, kemudian struktur bakteri, bentuk dasar bakteri, reproduksi bakteri, klasifikasi bakteri, dan yang terakhir yaitu manfaat atau peranan bakteri. Langsung saja yang pertama, ciri-ciri bakteri. Berukuran kecil atau diameternya itu 0,1 sampai 1 mikron. Kemudian panjangnya 1 sampai 2 mikron. Nah, di mana bakteri itu biasa disebut dengan mikroorganisme. Kemudian tidak memiliki membran inti atau bersifat prokariotik. Bersel satu atau bersifat uniseluler, memiliki dinding sel peptidoglikan, hidup secara soliter atau berkoloni. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop karena berukuran yang sangat kecil. Kemudian habitatnya mencakup daerah yang luas atau kosmopolit. Kemudian struktur bakteri. Nah, struktur dasar bakteri di mana terbagi menjadi dua, ada struktur umum dan struktur tambahan. Nah, struktur umum bakteri itu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri. Yang pertama itu ada sitoplasma, kemudian ada ribosom, ada DNA, ada membran plasma, dan ada dinding sel. Kemudian struktur tambahan tadi ya, di mana struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu. Di antaranya ada kapsul, kemudian ada pili, dan ada flagelium atau flagella. Jadi struktur tambahannya ada 3, di mana kapsul, flagel, dan pili itu struktur yang dimiliki oleh beberapa bakteri tertentu saja. Kemudian di sini kita bahas satu persatu dinding sel. Nah, dinding sel itu tersusun atas peptidoglikan, di mana gabungan dari protein dan polisakarida. Fungsinya sebagai pelindung sel dan pemberi bentuk pada sel bakteri ya. Nah, ini kemudian yaitu membran plasma. Bersifat selektif permeabel, kemudian terdiri dari fosfolipid dan protein, fungsinya membungkus sitoplasma, tempat pembentukan mesosom dan mengatur pertukaran zat di dalam dan di luar sel. Sitoplasma, nah, di mana merupakan cairan koloid yang mengandung molekul-molekul organik. Di antaranya ada garam mineral, ada DNA, klorosom, dan ribosom. Fungsinya sebagai tempat reaksi-reaksi metabolisme sel. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma, di mana ribosom mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein, ini ya. Nah, butiran-butiran kecil ini disebut dengan ribosom. Nah, ini adalah sitoplasma. Jadi ribosom itu adalah butiran-butiran kecil yang tersebar di sitoplasma. Inti. Nah, inti itu sebagai pusat pengendali aktivitas sel, di mana mengandung DNA sirkuler atau nukleoid ya. Nah, di mana DNA itu berupa rantai tunggal yang membentuk lingkaran. Nah, ini rantai tunggal yang membentuk lingkaran disebut dengan nukleoid atau DNA sirkuler. Nah, kemudian ada beberapa jenis bakteri yang mempunyai DNA tambahan di mana membentuk lingkaran kecil. Nah, ini lingkaran kecil ini disebut dengan plasmid. Kemudian pili. Pili itu berupa rambut halus yang menonjol dari dinding sel, lebih pendek dari flagella dan kaku. Kemudian diameternya lebih kecil. Nah, pili itu tersusun dari protein. Fungsinya sebagai pelekat saat bakteri melakukan konjugasi. Nah, ini ya, pili itu lebih pendek dari flagella. Nah, ini flagella. Kapsul berupa lapisan lendir berbentuk padat dan tebal. Nah, kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Fungsinya sebagai pelindung, menjaga sel dari kekeringan, dan membantu pelekatan sel bakteri pada sel lain. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri. Nah, tersusun atas senyawa protein dan terdapat di dinding sel. Ini ya, flagella sebagai alat gerak dari bakteri. Nah, terdapatnya di sini di dinding sel. Kemudian bentuk bakteri. Bentuk dasar bakteri itu ada 3. Yang pertama, kokus berbentuk bulat, kemudian basil berbentuk batang, kemudian spirillum berbentuk spiral. Kokus atau bulat ya. Nah, jika hidupnya sendiri di mana disebut dengan monokokus. Jika hidupnya berdua ya disebut dengan diplococcus. Jika membentuk anggur seperti ini disebut dengan staphylococcus.
jika membentuk kubus. Nah, seperti ini jumlahnya jadi ada 8 disebut dengan sarkina. Nah, jika jumlahnya ada 4 seperti ini disebut dengan tetracoccus. Nah, jika membentuk rantai disebut dengan streptococcus. Contoh bakterinya yaitu Streptococcus pneumonia. Nah, ini ya di mana ini bakterinya itu berbentuk bulat dan membentuk rantai. Kemudian di sini ada Sarkina sp di mana bakterinya membentuk kubus ya ini. Jadi Sarkina sp. Kemudian basil atau batang. Nah, jika hidup sendiri disebut dengan monobasil. Jika dua seperti ini disebut dengan diplobasil, dan jika membentuk rantai disebut dengan streptobasil. Contoh bakterinya di sini ada Escherichia coli. Ya, di sini berbentuk batang bakterinya. Kemudian di sini ada Azotobacter sp ya. Nah, ini. Kemudian Spirillum spiral. Nah, di mana di sini ada spiral, ada vibrio dan ada spiroseta. Nah, contoh bakterinya ada Treponema pallidum dan ada Vibrio cholera. Reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ada dua. Yang pertama, reproduksi bakteri aseksual dan seksual. Reproduksi bakteri aseksual itu biasa disebut dengan pembelahan biner. Di mana pembelahan biner di sini yaitu pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel atau dari 2 sel menjadi 4 sel dan seterusnya. Sedangkan seksual dilakukan dengan cara perpindahan materi genetik atau perpindahan DNA. Disebut dengan ini rekombinasi gen. Nah, terjadi dengan 3 cara yaitu ada konjugasi, ada transduksi, dan transformasi. Nah, di sini reproduksi seks aseksual, di mana di sini DNA atau nukleus memanjang ya. Setelah itu DNA akan terbagi menjadi 2, di mana dinding sel dan membran sel itu mulai membentuk sekat ya. Nah, ini mulai membentuk sekat. Nah, setelah sekat pemisah itu terbentuk, nah ini yang disebut dengan septum. Kemudian akan terbentuklah 2 anak sel yang baru. Reproduksi seksual tadi ada 3. Yang pertama konjugasi, di mana konjugasi ini pemindahan materi genetik atau pemindahan DNA dari suatu sel bakteri ke bakteri lainnya melalui jembatan konjugasi. Nah, biasanya jembatan konjugasi di sini melalui struktur pili ya atau pilus. Nah, kita lihat di sini ada bakteri donor dan resipien ya. Resipien di sini sebagai penerima. Nah, kedua sel bakteri ini saling berdekatan. Kemudian akan membentuk struktur jembatan pili. Nah, ini ya akan membentuk struktur jembatan pili. Nah, setelah membentuk struktur jembatan pili ini, terjadilah transfer kromosom. Ini terjadilah transfer kromosom atau plasmid. Nah, setelah selesai, kemudian bakteri akan memisah atau akan berpisah dan akan membentuk DNA rekombinan. Nah, ini ya, jadi membentuk DNA donor baru. Reproduksi seksual secara transduksi. Nah, transduksi di sini pemindahan materi genetik dari suatu sel bakteri ke bakteri yang lainnya melalui perantara virus phag atau yang disebut dengan bakteriofag. Nah, kita lihat di sini ada bakteri pendonor, ada bakteri resipien juga ya, sama kayak yang tadi. Nah, di mana bakteriofag atau virus ya, virus phag ini dia akan menempel pada permukaan bakteri. Nah, jadi pada permukaan bakteri pendonor ini ya menempel. Kemudian melakukan injeksi materi genetik ya atau DNA ke dalam sel bakteri donor ini. Nah, DNA virus yang masuk itu ke sitoplasma sel bakteri, di mana nanti DNA virus itu akan mengambil alih DNA bakteri untuk menduplikasikan DNA-nya. Nah, nanti setelah menduplikasikan, di mana DNA bakteriofag atau virus phag ini akan mengandung DNA bakteri juga. Nah, di mana nanti bakteriofag ini tadi yang mengandung DNA bakteri itu akan menginfeksi bakteri lain atau bisa di sini bakteri repisien ya. Nah, ini akan menginfeksi bakteri repisien. Nah, nanti DNA bakteri yang berasal dari bakteriofag yang ini akan bergabung dengan kromosom bakteri penerima atau resipien, kemudian akan membentuk profag atau misalkan di sini DNA rekombinan. Transformasi. Nah, transformasi di sini pemindahan materi genetik atau pemindahan DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Nah, kita lihat di sini ya, sel bakteri itu mengalami lisis atau pecah ya, ini mengalami lisis atau pecah. Nah, di mana DNA sel bakteri itu keluar membentuk potongan-potongan DNA. Nah, yang ini.
Nah, beberapa dari sel DNA yang pecah ini masuk ke dalam sel penerima. Nah, ini masuk ke dalam sel penerima, di mana DNA donor itu nanti akan bersatu dengan DNA penerima. Nah, dari sini di mana akan terbentuklah DNA rekombinan. Nah, untuk lebih jelasnya atau kita perjelasnya ya, transformasi ini jadi perpindahan materi genetik atau perpindahan DNA-nya itu secara langsung. Nah, sedangkan transduksi melalui perantara yaitu bakteriofag ya atau virus phag. Sedangkan konjugasi melalui jembatan konjugasi di mana harus ada kontak langsung antara dua sel. Klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri berdasarkan letak dan jumlah flagel. Yang pertama di sini ada atrik di mana tidak memiliki flagel. Monotrik di sini mempunyai satu flagel dan hanya melekat pada salah satu ujung tubuh. Lopotrik, flagelnya banyak, melekat pada salah satu ujung tubuh. Ampitrik, flagelnya banyak dan melekat pada kedua ujung tubuh. Peritrik, flagelnya banyak dan melekat pada seluruh permukaan tubuh bakteri. Klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makan ada dua, autotrop, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Terbagi lagi menjadi dua, ada fotoautotrop dan kemoautotrop. Heterotrop, yaitu bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Terbagi menjadi dua, ada saprofit dan parasit. Autotrop ya, tadi yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang pertama ada fotoautotrop, di mana membuat makanan dengan bantuan energi cahaya matahari. Contohnya ada bakteri Rhodospirillum rubrum, ini memiliki pigmen berwarna merah. Kemudian ada Thiospirillum sp, memiliki pigmen berwarna ungu. Kemoautotrop, membuat makanan dengan bantuan energi kimia. Contohnya nitrosomonas ya, di mana nitrosomonas ini mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Heterotrop ya, bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang pertama ada saprofit, di mana mendapatkan makanannya itu dari sisa organisme mati. Nah, contohnya di sini ada Escherichia coli. Escherichia coli di sini di mana membantu proses pembusukan di dalam usus manusia. Jadi, membantu menguraikan sisa-sisa makanan yang ada di usus manusia. Kemudian di sini ada Clostridium botulinum, yaitu pada makanan kaleng. Kemudian parasit mendapatkan makanannya dari organisme lain yang ditumpanginya. Contohnya di sini ada bakteri Shigella, di mana penyebab penyakit disentri. Nah, bakteri ini akan memperoleh makannya itu dari tubuh manusia. Jadi mengambil dari sari-sari makanan yang ada di tubuh manusia. Klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada dua, yaitu ada aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Contohnya ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Anaerob, di mana bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup ya. Ada terbagi menjadi dua, ada anaerob fakultatif dan anaerob obligat. Anaerob fakultatif, nah, di mana dapat hidup dengan baik jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Contohnya Lactobacillus dan Escherichia coli. Anaerob obligat, di mana mati jika ada oksigen. Nah, karena oksigen ini adalah racun bagi bakteri anaerob obligat. Contohnya ada Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus ya. Kemudian ada Clostridium botulinum. Klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Nah, kita lihat di sini. Bakteri gram negatif, peptidoglikannya tipis. Nah, sedangkan bakteri gram positif, peptidoglikannya tebal. Kemudian, bakteri gram negatif ini memiliki dua membran, ada membran luar dan membran dalam. Sedangkan bakteri gram positif hanya memiliki satu membran, yaitu membran plasma. Nah, hasil pewarnaan dari bakteri gram negatif itu berwarna merah, sedangkan hasil pewarnaan dari bakteri gram positif adalah berwarna ungu. Nah, karena peptidoglikan yang tebal, nah ini ya pada bakteri gram positif. Nah, ini bakteri gram positif, peptidoglikannya yang tebal, maka akan sangat mampu menyerap warna ungu. Nah, sementara di sini dinding sel gram negatif, di mana di sini peptidoglikannya tipis dan memiliki dua membran. Jadi ada membran luar dan membran dalam dan membran luar, maka bakteri gram negatif ini akan menyerap warna merah. Peranan atau manfaat bakteri. Nah, yang pertama di industri makanan itu ada yogurt ya. Bakterinya itu Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada bakteri Acetobacter sillinum.
untuk pembuatan nata de coco. Kemudian ada Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris, ini untuk pembuatan mentega dan keju. Pada bidang obat-obatan dan vitamin, biasanya untuk pembuatan antibiotik. Di sini ada Bacillus brevis, pembuatan antibiotik tirotrisin. Ada Bacillus subtilis, pembuatan antibiotik bacitracin. Ada Streptomyces griseus, pembuatan antibiotik streptomycin. Kemudian pada bidang lainnya ada Escherichia coli, membantu pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di usus, kemudian membantu pembentukan vitamin K. Kemudian di sini ada Nitrosomonas. Nah, Nitrosomonas di sini di mana mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2. Kemudian di sini ada Nitrobacter, nitrit NO2 dan menjadi nitrat NO3. Selain menguntungkan, bakteri juga ada yang merugikan. Di antaranya ada bakteri Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera, kemudian Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, ada Clostridium tetani, ini menyebabkan penyakit tetanus, kemudian ada Gallionella ferrugin, ya, menyebabkan besi kropos dan berkarat, kemudian ada Escherichia coli, penyebab penyakit diare, ada Streptococcus pneumonia, penyebab penyakit paru-paru basah, Treponema pallidum, menyebabkan penyakit menular seksual, ya, sipilis. Ada Propionibacterium acnes, ya, di mana di sini menyebabkan jerawat pada kulit. Kemudian ada Salmonella typhi, di mana menyebabkan penyakit tipes. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.